Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan Klon Gasi, kelas online Geografi Asik. Kali ini kita akan belajar tentang sistem informasi geografis. Mari kita simak video berikut. Ya. Apa itu sistem informasi geografis? Mungkin dari kalian tidak asing dengan gambar berikut ya. Jadi di sini ada gambar aplikasi ojek online, kemudian ada juga aplikasi Google Map. Nah, kira-kira apa itu SIG? Apa persamaan dari keduanya ini? Ya, keduanya ini memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis. Ya, teknologi berbasis data geospasial, ya, berbasis lokasi, ya, menggunakan data citra satelit dan sebagainya. Sehingga ketika kita memesan ojek online, kita bisa tahu berapa driver yang ada di sekitar kita, kemudian jarak tempuh kita itu berapa, nah nanti tarifnya berapa, kita bisa mengetahui. Begitu pula dengan Google Map ini, kita bisa tahu tempat-tempat yang sebelumnya kita tidak tahu, ya, alamat rumah, fenomena di permukaan bumi, kemacetan, bahkan kita bisa tahu. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Nah, itu berkat teknologi sistem informasi geografis. Jadi kita lihat ya. Nah, apa itu sistem informasi geografis? Kalau kalian lihat ini merupakan peta konvensional ya, peta zaman dahulu ya. Peta ini dibuat menggunakan teknologi sistem informasi geografis. Kenapa di sini bisa tergambar laut ya, tergambar kota-kota, perbatasan, danau dan sebagainya. Ya, ini merupakan produk dari sistem informasi geografis. Ya, peta merupakan salah satu produk dari sistem informasi geografis. So, apa itu sistem informasi geografis? Ketika kalian ketikkan di Google, ya, sistem informasi geografis, maka yang keluar akan seperti ini. Ya, kurang lebih semua seperti ini. Nah, kira-kira apa itu SIG ya, atau sistem informasi geografis? Nah, kita lihat pendapat para ahli. Ya, menurut Stan Araf 1889, Geographic Information System after pivot to GIS ya, yang biasa kita kenal dengan GIS, are computer-based system that are used to store and manipulate geographic information ya. Jadi SIG itu merupakan sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam mengelola data spasial. Nah, ini kata kuncinya ya. Sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam mengolah data spasial. Apa itu data spasial? Yang memiliki referensi geografis atau koordinat. Ya. Kemudian kinerja SIG itu meliputi apa aja? Ada memasukkan data, manajemen data, manipulasi data, hingga output atau menghasilkan suatu output. Itu proses kerja SIG ya. Jadi SIG itu sistem berbasis komputer ya, kata kuncinya, yang memiliki kemampuan mengelola data spasial. Ingat-ingat ya. Sehingga bisa menghasilkan sebuah output. Nah, ini juga sama, kurang lebih sama. SIG ya, atau GIS atau sistem informasi geografis merupakan sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan mengaktifkan kembali data yang memiliki referensi ke ruangan, atau tadi namanya apa? Data geospasial ya. Yang digunakan untuk apa? Untuk berbagai tujuan berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. Itu merupakan definisi dari SIG. Nah, ini ya, kata kunci dalam SIG atau SIG ya. Yang pertama, dia merupakan sistem komputer. So, SIG itu dikerjakan melalui komputer ya, berbasis komputer. Jadi perlu adanya perangkat komputer. Kemudian
Yang diolah apa? Yang diolah merupakan data geospasial. Tadi data geospasial itu apa? Data yang memiliki koordinat, ya, data keruangan. Kemudian menghasilkan apa? Menghasilkan informasi geospasial. Kurang lebih seperti ini. Silakan kalian tuliskan definisi SIG menurut pengertian kalian sendiri di buku kalian ya. Nah ini kata kunci SIG. Nah ini tadi sudah kita bahas. Data geospasial adalah data yang memiliki koordinat, titik koordinat ya, garis lintang dan garis bujur. Data geospasial meliputi fenomena yang terjadi di atas permukaan bumi, pada permukaan bumi, dan di bawah permukaan bumi. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, data geospasial merupakan data tentang lokasi geografis. Ya. Nah, ini misal ada sebuah desa atau dusun ya. Ini misal kita ambil contoh dusun Ngancar. Dia memiliki koordinat ini. Ya 440-90 X ya dan 915 504 Y. Nah, ketika titik ini dicari, maka akan ketemu ini. Ini namanya data geospasial. Nah, coba kalian cek rumah kalian masing-masing. Ya, lokasi tempat tinggal kalian masing-masing itu lokasi atau koordinatnya berapa, data geospasialnya berapa. Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, dia memiliki referensi koordinat. Nah, ini kita lihat tempat-tempat di permukaan bumi, ada sawah, ada gunung, permukiman, jalan, kemacetan, ya, peternakan domba, sungai. Semuanya ini memiliki referensi koordinat atau referensi geospasial. Jadi semuanya ini bisa dimasukkan ke dalam data SIG ya, bisa diolah dalam SIG. Syaratnya dia memiliki referensi koordinat. Dari data-data ini, kalian perhatikan gambar ya. Dari data-data ini ketika diolah dengan SIG menggunakan komputer nanti akan menghasilkan output seperti ini, peta-peta ya. Ini ada peta Papua ya, Hydroenergy Potential Map in Papua Province ya, peta energi air ya di Papua. Kemudian ini ada peta jaringan jalan. Ini ada peta provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi berdasarkan data koordinat atau data geospasial diolah dengan SIG ya. Diolah dengan SIG atau SIG akan menghasilkan sebuah output berupa ini, peta-peta ini ya. Jadi SIG itu mengolah data spasial ya menjadi output ya yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Sampai sini bisa ada gambaran. Jadi kayak Google Map juga itu kan dia mengambil data geospasial, kemudian dia keluarkan sebagai output yaitu peta digital. Sehingga kalian bisa mencari suatu lokasi, mencari restoran, mencari tempat-tempat wisata, itu berdasarkan data geospasial. Outputnya apa? Outputnya peta digital yang kalian lihat di Google Map itu. Contoh lain misal kalau kalian dalam dunia games ya. Dunia game sekarang menggunakan sistem SIG juga. Kalau kalian bermain Mobile Legends ya, kalian akan dikenalkan dengan sistem ranking street ya. Jadi ada perankingan berdasarkan lokasi. Misal top kecamatan, ada top kabupaten, ya, ada top provinsi, bahkan ada top global. Nah, itu data itu berdasarkan lokasi. Jadi dia si Muntun ya, itu menetapkan kalian top kecamatan karena lokasi kalian di situ. Itu dia menggunakan geospasial. Begitu juga PUBG Mobile ya, ada FF juga dan banyak aplikasi-aplikasi sekarang itu berbasis SIG. Ya, dia berbasis data geospasial. Silakan tuliskan di kolom komentar tentang lokasi-lokasi aplikasi ya, aplikasi yang menggunakan berbasis SIG. Ya. Ini alur pemrosesan dalam SIG ya. Jadi yang pertama ada input data.
Jadi dalam SIG itu kita menginput sebuah data, memasukkan data ke dalam sistem komputer kita. Data tersebut berupa apa? Ada tabel, bisa data lapangan, bisa peta, bisa citra satelit. Kita kemarin sudah belajar tentang penginderaan jauh ya. Kemudian foto udara itu bisa, semua dimasukkan dalam sistem komputer kita. Kemudian kita manajemen, manipulasi, dan analisis. Kita olah data tersebut. Ya, kemudian data tersebut akan menghasilkan output. Outputnya seperti apa? Ada peta, ada tabel, ya bisa juga laporan, bisa juga informasi digital. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, output SIG itu bisa berupa cetak, ya ada peta-peta yang dicetak itu. Ada juga data digital. Ya, ada seperti Google Map, bahkan digunakan dalam berbasis aplikasi itu bisa. Ya, ini alur kerja SIG ini ada input, kemudian proses, dan output. Kemudian kita belajar komponen SIG, ya SIG. Jadi untuk menjalankan SIG itu perlu beberapa komponen. Yang pertama perangkat keras, tentu ya. Jadi dalam mengolah SIG kita butuh sebuah komputer, bisa berupa PC ataupun laptop ya. Kemudian yang kedua perangkat lunak atau aplikasi. Jadi untuk mengolah SIG butuh beberapa aplikasi, misalnya seperti Quantum GIS ya, ArcMap ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengolah SIG. Kemudian data, kita butuh data ya, data berbasis geospasial. Tentunya data ini nanti untuk memasukkan ke komputer kita sehingga kita bisa mengolah data tersebut. Kemudian metode untuk mengolah data, dan yang terakhir adalah SDM atau manusianya. Jadi komponen SIG adalah ini. Jadi SIG bisa bekerja apabila komponen ini terpenuhi. Ada komputer, ada aplikasi, ada data, ada metode, dan ada manusianya. Nah, ini komputer ya, tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini namanya digitizer ya. Digitizer itu untuk apa, Pak? Digitizer itu untuk mengolah data konvensional seperti peta cetak ini menjadi data digital. Jadi kita butuh data dari peta yang sudah tercetak. Ya, ibaratnya kita gambar di situ, kita klik tek 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 tek. Nah, nanti data dari peta itu nanti akan tersimpan di komputer. Itu namanya digitizer. Ini sebelum munculnya aplikasi-aplikasi GIS sekarang ya. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan GIS modern, menggunakan ArcMap, kita bisa digitasi menggunakan komputer. Nah, seperti ini misal. Ini digitasi kita langsung ke layar komputer ya. Nah, ini teknologi sekarang sudah seperti ini. Kemudian aplikasi ya. Aplikasi untuk mengolah GIS tadi. Ya, contohnya ada Quantum GIS, ada ArcMap ya, ada ArcGIS itu ya, itu bisa digunakan untuk mengolah GIS. Kemudian data geospasial. Nah, sumber data geospasial itu ada dari citra satelit, foto udara, dan data lapangan. Kemudian bentuk datanya ada data spasial dan data atribut. Bedanya apa, Pak? Kalau data spasial, ya data SIG yang data spasial itu menunjukkan informasi spasial atau informasi keruangan suatu wilayah. Misal wilayah A, wilayah B, ya fenomena-fenomenanya apa. Kalau data tabular atau atribut itu menunjukkan keterangan dari data spasial. Misal kita contohnya data kependudukan. Jadi data spasialnya itu wilayah Kecamatan Rongkop misal. Nah, data keterangan atau data atribut itu data kependudukannya. Jadi jumlah penduduk di Kecamatan Rongkop. Bisa membedakan data spasial dan data atribut. Ya, jadi kalau spasial itu ruangnya atau wilayahnya, tapi kalau tabular atau atribut itu keterangannya. Nah, data spasial dijadikan data digital menggunakan digitizer atau scanner tadi, alat yang tadi ya. Proses digitasi akan menghasilkan file berbentuk vektor ya. Proses scanning akan menghasilkan data berupa data raster. Bedanya apa, Pak? Raster dan vektor. Kita lihat. Nah, kalau vektor seperti ini. Jadi vektor itu data dalam SIG yang berupa ada titik ya.
ada garis, kemudian ada area. Dia bentuknya seperti ini. Ini data vektor, ya. Nah, misal kita lihat, setiap bagian peta disimpan dalam file sendiri. Di sini ada data titik, garis, dan area ya. Ini data vektor. Jadi data berupa titik, garis, dan area. Atau poligon. Sedangkan kalau raster, dia berbentuk pixel. Pixel itu apa? Pixel itu bagian terkecil dari suatu resolusi gambar ya. Jadi bentuknya kotak-kotak. Kalau kalian pernah memperbesar foto kalian, coba kalian perbesar foto kalian hingga paling besar ya. Nanti akan terlihat pola kotak-kotak dalam gambar kalian. Nah, itu namanya raster. Ya, data berupa pixel dia. Ya, dalam berupa pixel. Jadi gambar ini kalau diperbesar itu akan terlihat seperti ini ya, karena ada kotak-kotak. Kalau tidak percaya silakan kalian praktekkan sendiri. Itu namanya data raster. Nah, ini metode dalam menganalisis SIG. Jadi dalam mengolah SIG itu ada beberapa metode. Ada overlay atau tumpang susun, ada buffering ya, ada network analysis, dan ada 3D analysis. Nah, ini SDM. Jadi kita dalam mengolah SIG ya, itu tidak sembarang orang bisa mengolah SIG. Butuh SDM yang memadai. Jadi harus belajar dulu tentang SIG. Jadi kalau kalian besok ketika besar ingin menjadi seorang analisis berbasis SIG, kalian harus belajar dulu bagaimana membuat peta, bagaimana memasukkan data, bagaimana mendigitasi ya, bagaimana mengolah data, itu ada ilmunya. Jadi dalam SIG butuh SDM yang bisa mengolah data tersebut. Siapa saja yang menggunakan SIG? Nah, ini pertanyaannya. Pak, kita belajar SIG itu untuk apa? Sebenarnya siapa yang butuh SIG? Jawabannya adalah banyak sekali. Jadi sekarang, apalagi dengan teknologi komputer yang sekarang ya, hampir setiap segmen atau bidang itu membutuhkan SIG. Tidak percaya? Ya, kita lihat ya. Nah, ini. Jadi hampir semua bidang menggunakan SIG. Pertambangan butuh SIG, Pak? Butuh. Jadi SIG itu bisa mengolah wilayah-wilayah mana yang berpotensi untuk tambang. Jadi seorang analis ya, biasanya di pertambangan itu ada analisnya. Itu bayarannya mahal ya. Jadi dia menganalisis kira-kira wilayah ini potensinya pertambangannya itu gimana. Misal ada emas gak di daerah ini, minyaknya itu seberapa, itu digunakan untuk pertambangan. Contoh lain misal ada kehutanan, hutan butuh SIG Pak, butuh untuk memetakan. Contohnya misal untuk konservasi, area konservasi misal, jadi dipetakan yang rawan untuk terbakar itu mana, kemudian ini untuk zona hijau, ini ditumbuhi oleh tumbuhan apa saja, itu kehutanan butuh ya. Ini apakah ini tanaman untuk diproduksi, apakah ini untuk lindung, itu butuh untuk kehutanan. Kesehatan, kita ambil contoh yang lagi tren sekarang, COVID ya. Dengan SIG kita bisa memetakan wilayah-wilayah dengan potensi COVID yang tinggi. Misal apakah daerah istimewa Yogyakarta itu masuk zona merah atau zona kuning atau zona hijau, itu bisa dengan SIG. Kita olah dengan SIG. Kita masukkan datanya, data COVID kita masukkan, kita overlaykan dengan wilayah-wilayah di Yogyakarta, kemudian kita klasifikasikan, ya, apakah dia masuk zona merah, zona kuning, itu berdasarkan data nanti, jumlah kematian, ya, jumlah kasus positif COVID berapa, nah seperti itu misal, dan masih banyak lagi ini contoh, ya, yang menggunakan SIG. Apakah ada yang lain? Silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Banyak sekali penggunaan SIG itu. Nah, ini manfaat SIG ya. Jadi apa sih manfaat SIG? Yang pertama misal keunggulannya dulu. Jadi dengan SIG itu SIG dapat dengan mudah menggabungkan antara data spasial dan data atribut. Misal kita ambil contoh yang tadi, data persebaran COVID. Data spasialnya berupa wilayah, ya. Data atributnya berupa data jumlah kasus positif, data jumlah kematian, data jumlah yang sembuh ya.
Kemudian data itu kita gabung sehingga terbentuk atau informasi geospasial berupa peta, ya, peta sebaran COVID atau peta penanganan COVID, peta resiko COVID. Kita bisa melihat di daerah tersebut yang zona merah mana, zona kuning mana, zona hijau mana. Contohnya misal seperti itu. Nah, ini keunggulan-keunggulan SIG, ya, bisa kalian baca. Kemudian manfaat SIG. Yang pertama di bidang sumber daya alam. Ya, kita sudah bahas tadi, misalnya untuk inventari sumber daya alam, kesesuaian lahan, analisis daerah rawan bencana, lahan kritis. Nah, ini. Jadi dengan SIG kita bisa memberikan informasi ini. Jadi pemerintah tahu kira-kira yang rawan bencana mana, yang kesesuaian lahan untuk pertanian. Jadi tidak setiap lahan itu cocok untuk pertanian. Ya, misalnya daerah gambut di Kalimantan, itu butuh penanganan khusus karena dia kan rawa, ya, asam. Tidak semua tanaman bisa hidup di situ. Itu diinformasikan, oh berarti kalau bertani jangan di sini, cari lahan yang lain. Misalnya seperti itu, ya. Kemudian bidang perencanaan dan pembangunan. Misalnya untuk merencanakan daerah permukiman, ya, daerah industri, itu butuh SIG, ya. Jadi kita bisa mendesain suatu wilayah, oh ini untuk kawasan hutan, ini untuk permukiman dan sebagainya. Itu manfaat SIG. Kemudian di bidang mitigasi bencana, kita bisa lihat tadi, ya. Di bidang kependudukan, ya. Ini. Nah, ini. Misal sistem informasi pemilu, kita pemilu presiden misal, kita bisa petakan daerah pemenangan itu di mana saja. Misal calon A di provinsi mana dia unggul, calon B di provinsi mana dia unggul. Ya, jadi tim sukses harusnya bisa menggunakan SIG sebagai patokan, ya. Oh, jadi kira-kira ini potensi kemenangan saya di mana, bisa dipetakan sebenarnya dengan informasi SIG itu. Nah, ada bidang ekonomi, ya, menentukan lokasi yang cocok untuk pasar swalayan ATM misal. Jadi dalam membangun pasar itu tidak sembarangan, ya. Pasar dibangun itu ada pertimbangannya. Ya, ada pertimbangannya. Salah satunya kita bisa menggunakan teknologi SIG. Jadi kita butuhkan data jumlah penduduk di situ, data jaringan jalan, ya, data jumlah pendapatan masyarakat. Nah, dengan data itu kita bisa tentukan lokasi pasar yang pas itu di mana. Apakah di tengah-tengah, ya. Jadi di tengah-tengah agar semua orang itu bisa menjangkau. Kemudian di dekat jalan yang mudah aksesnya. Membangun pasar tapi tidak ada jalannya, mustahil pasar tersebut akan ramai. Orang akan wegah ke pasar, ya, karena tidak ada akses jalan. Nah, itu contoh pemanfaatan SIG di bidang ekonomi, ya. Di bidang militer, wah, militer kita, TNI kita, ya, dan Polri kita, kalau bisa memanfaatkan SIG, kita akan menang, ya. Jadi kita petakan daerah musuh, ya, kemudian data spasial untuk analisis rute, peralatan perang. Ketika perang misal, Amerika Serikat itu sudah menggunakan GIS, ya, SIG. Dia sudah tahu lokasi musuh itu di mana, ya. Di mana dia menyimpan persenjataan di mana. Makanya Amerika bisa meluncurkan rudal tanpa awak, tapi bisa menyerang misal lokasi penyimpanan senjata. Nah, kalau senjata musuh udah dihabisi, udah musuh kalah, ya. Jadi sudah menang sebelum berperang. Istilahnya seperti itu. Itu contoh penerapan di bidang militer. Jadi dengan data citra satelit kita tahu, kalau kalian pernah lihat film-film Hollywood, ya, Fast Furious, Transformer, ataupun film action yang lain, itu kan biasanya ada sebuah layar monitor digital, kita bisa tahu lokasi musuh di mana, ya. Itu sebenarnya interpretasi dari penerapan SIG ke depan, ya. Jadi di masa depan SIG itu bisa digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya di militer. Jadi musuh bersembunyi di mana, kita sudah tahu dengan lokasinya, dengan GPS-nya. Kita tidak perlu terjun langsung ke sana, kita berikan drone, kita berikan rudal, ya, sudah menyasar lokasi tersebut. Itu contoh bidang militer misal. Ada bidang pendidikan misal, ya, lokasi sekolah, ya, sama dengan pasar tadi misalnya. Kemudian bidang transportasi, ya, kita bisa menganalisis kemacetan, kecelakaan dan sebagainya, ya.
Nah, ini contoh saya jelaskan penerapan SIG ya. Dalam menentukan lokasi perumahan misal. Manusia cenderung suka di topografi datar. Lokasi perumahan sebaiknya tidak berada di sawah, mudah ke jalur pusat kota. Kita lihat ini. Sediaan air tanah, lokasi jauh dari industri, dekat dengan fasilitas umum, aman dari bencana. Nah, ini kita lihat peta topografi ya. Ini topografinya ada kontur di sini ya. Ini ketinggiannya segini. Nah, ini 200, ini 100. Berarti kan semakin ke sini semakin landai. Orang akan mencari permukiman di sini. Dilihat ya. Ini yang pertama. Data topografi. Kemudian apa ya? Tadi kita bahas overlay ya, tumpang susun. Kita overlaykan dengan data berikutnya, ada penggunaan lahan. Ya, kita overlaykan dengan jalur transportasi. Kita lihat jalannya, akses jalannya seperti apa. Ini di jalan ada sungai. Kemudian kita overlaykan lagi dengan air ya. Di sini potensi airnya di mana yang banyak. Ya, yang biru ini yang dangkal, yang putih ini yang dalam. Orang akan cenderung mengelompok di permukiman dengan sumber air yang banyak, yaitu air tanah dangkal ya. Ini industrinya. Kemudian ini fasilitas umum. Nah, dari data-data itu kita overlay jadi satu. Akan jadi peta seperti ini. Nah, ini maksudnya overlay. Jadi dari data topografi tadi yang pertama ya, ada penggunaan lahan, ada jaringan jalan, ada fasilitas umum, ada industri, kita gabungan jadi satu menjadi sebuah peta penggunaan lahan. Jadi lahan yang sesuai untuk permukiman itu berarti daerah sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh lain pemanfaatan SIG ya. Ini misal untuk Kementerian Lingkungan Hidup, kalian bisa cek websitenya. Ini Kementerian ini ya, ATR PBN ya. Ini kemudian ada peta kebakaran hutan. Nah, ini contoh pemanfaat SIG. Jadi kita bisa memantau daerah di Indonesia yang rawan kebakaran hutan itu di mana.